Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang hidup baik Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan, kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah atas yang kami, sehingga kami boleh satu kali hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan yang daripada-Mu. Saat ini Kau layakkan siap hati kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menjamah siap kami Tuhan. Engkau yang memampukan siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat-Mu yang selamat, supaya mereka boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu dahsyat. Biarlah Engkau yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang bekerja atas siap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah sekedar kerinduan kami. Kami ingin memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Biarlah hadirat-Mu turun atas siap kami, memenuhi siap hati kami, dan kami merasakan kuasa lawatan-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya di dalam lawatan-Mu ada kepenuhan, ada kuasa yang sanggup mengubah siap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan
Kau memilikiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku, karena ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, padalah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terima Tuhan, persembahkanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap jiwa dan ragaku, saat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, karena ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, selalu ku miliki
ada kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar cuma sering katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sangat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, mari bersama-sama kita katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sangat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembah
Inilah siap kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi pribadian yang boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami, dan menjadi Tuhan berkat bagi orang lain. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya berdoa. Kita beri, kita beri, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan-Nya. Mari kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan-Nya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah.
Berkati Tuhan hari ini, berikan saudara, berikan saudara yang boleh berkati Tuhan kita. Sebentar kita akan berkati firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Terima
luar biasa, Engkau maha kasih, Engkau maha kuasa, dalam segala perbuatanmu selalu ajaib adanya. Hati kami bangga dan penuh dengan ucapan syukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami persembahkan pujian kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar tiba waktunya untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan hati yang rendah, hati yang lembut, hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Siap kembali Bapak Saudara. Shalom, ya puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah kelemahan manusia. Sekali lagi, kelemahan manusia. Kalau mau jujur, saudaraku, setiap kita manusia pasti punya kelemahan. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kelemahan, ya. Karena keterbatasan kita, ya, maka setiap manusia, siapapun dia, itu pasti punya kelemahan. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan di dalam Alkitab pun, ya, ditunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, sehingga mereka sempat salah, mereka sempat berdosa, mereka sempat jatuh. Mengapa? Karena memang mereka punya kelemahan. Sekalipun mereka tokoh-tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab, hanya satu tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab yang tidak memiliki kelemahan. Itulah Tuhan Yesus. Tidak pernah bersalah, dijebak, dicari kesalahannya, tidak ditemukan kesalahannya. Karena memang Tuhan Yesus 100% manusia waktu ada di muka bumi, namun Tuhan Yesus juga 100% Allah. Itulah sebabnya tidak ada kesalahan, sekalipun dicari kesalahannya, tidak ada kelemahannya, karena Dia maha sempurna. Tetapi kita manusia, semua manusia punya kelemahan. Nah, saya mengajak pada pagi hari ini kita akan belajar kisah tentang Gideon yang tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-8. Ya, itu kisah lengkap tentang Gideon yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Saya tidak mengajak membaca semuanya, nanti hanya beberapa ayat saja dari Hakim-Hakim pasal 7 dan pasal 8 yang akan kita baca. Tapi secara lengkap nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah, ya, supaya bisa mengetahui dengan jelas kisah tentang Gideon yang ada di Hakim-Hakim pasal 7 dan pasal 8. Nah, dari kisah Gideon ini, saudara, kita bisa belajar ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh Alkitab yang menjadi kelemahan manusia. Dalam hal ini kelemahan orang Israel, ya, karena orang Israel juga manusia. Sekalipun dia umat pilihan Allah, namun orang Israel itu juga manusia, jadi juga punya kelemahan. Ya, nah, Tuhan menunjukkan kelemahan orang Israel di kisah Gideon ini supaya menjadi satu peringatan, satu pembelajaran buat kita umat Tuhan, supaya kita waspada, supaya kita hati-hati, sehingga kita tidak jatuh dalam kelemahan seperti yang dilakukan oleh bangsa atau orang Israel ini.
Nah, kita akan lihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada di Israel, di bangsa Israel dalam kisah Gideon. Ya, singkat cerita, Gideon waktu itu dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh. Sebelum Gideon memimpin, Israel waktu itu sedang ditekan, ditindas oleh musuh, yaitu bangsa Midian. Ya, dan setiap kali bangsa Midian itu datang, semua yang ada di Israel, termasuk hasil-hasil bumi yang ada di Israel itu semua dijarah, dirampas, ditumpas, dihabiskan. Sehingga Alkitab mencatat keadaan Israel waktu itu sangat menderita, sangat melarat, sangat miskin, tidak punya apa-apa, dan mereka sangat tertekan, hidup di dalam ketakutan, penderitaan, dan kesulitan yang besar. Itu sedang terjadi saat sebelum Israel dipimpin oleh Gideon yang akhirnya bisa mengalahkan musuh. Ya, nah kita akan lihat hal-hal apakah yang dituliskan dalam kisah Gideon ini yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia, sehingga kita sebagai manusia juga boleh tahu, ya, ngerti tentang hal ini, kita waspada supaya kita jangan jatuh dalam kelemahan-kelemahan yang seperti ini. Ya, yang pertama kita lihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di ayat yang kedua. Bapak Ibu beri sekat ya, kitab Hakim-Hakim pasal 7 dan juga pasal 8. Nanti beberapa ayat kita akan membacanya. Hakim-Hakim pasal 7 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Judul perikop di atas pasal 7, Gideon mengusir musuh. Ya, jadi Gideon memimpin Israel untuk mengusir musuh. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri. Sekali lagi, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih sekat ya, kasih penanda supaya cepat nanti kita bisa buka kitab ini. Waktu Tuhan memerintahkan Gideon untuk memimpin Israel menghadapi musuh, memerangi musuh. Nah, waktu itu Gideon mengumpulkan orang-orang Israel yang mau dan siap untuk berperang, menghadapi dan melawan musuh. Nah, waktu dikumpulkan itu berjumlah ada 32.000 orang. Cukup besar, cukup banyak ya. Jadi Gideon waktu itu bisa memiliki pasukan atau orang-orang yang siap membantu Gideon sejumlah 32.000 orang. Jumlah yang cukup besar. Namun kalau kita baca dengan lengkap kisahnya, ternyata jumlah 32.000 itu tidak besar dibanding jumlah musuh. Jumlah musuh itu di atas 100.000. Ya, itu begitu banyak. Dikatakan waktu mereka dekat dengan Israel, hendak berperang dengan Israel, itu banyaknya itu seperti belalang. Begitu banyak, di atas 100.000. Jadi jumlah orang Israel yang membantu Gideon itu ternyata tidak sebanding dengan jumlah musuh. Karena mereka hanya berjumlah 32.000, sementara musuh yang dihadapi jumlahnya lebih dari 100.000. Jadi ratusan ribu. 32.000 banding ratusan ribu. Wah, tidak sebanding. Secara manusia kurang gitu ya, secara manusia. Namun ternyata Tuhan berkata kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau 32.000 itu
terlalu banyak. Mengapa terlalu banyak? Karena Tuhan bilang, kalau nanti 32.000 orang ini bisa mengalahkan musuh, mereka akan berkata, oh karena kekuatanku lah, karena kekuatan kami, maka kami bisa mengalahkan musuh. Jadi Tuhan bilang tidak boleh. Kelemahan yang pertama, yang menjadi kelemahan manusia, ya dalam kisah Gideon itu, ya, yang pertama adalah manusia itu mudah memegahkan diri. Manusia itu mudah, ya, gampang, mudah untuk memegahkan diri atau sombong. Biasanya orang memegahkan diri atau sombong itu karena 3 hal. Kalau sudah lihat di Yeremia pasal 9, Yeremia 9 ayat 23, dikatakan manusia bermegah itu karena 3 hal. Yang pertama karena bijaksana, pandai. Yang kedua karena kekuatan, kuat. Yang ketiga karena kekayaan, kaya. Biasanya 3 ini yang membuat seseorang bisa memegahkan diri. Bisa jadi sombong, pandai, merasa diri pandai, bijak. Lalu kemudian yang kedua merasa diri kuat, mampu. Dan yang ketiga merasa diri kaya, punya segalanya. Nah, bangsa Israel diingatkan dalam kisah Gideon ini, ya, Tuhan ngomong sama Gideon, tidak boleh. Kalau jumlah 32.000 ini membantu engkau Gideon maju menghadapi musuh, meskipun dibanding dengan musuh jumlahnya sudah kalah banyak, tapi nanti mereka bisa memegahkan diri, mereka bisa sombong, kan itu tidak boleh. Maka Tuhan bilang harus dikurangi, harus dipangkas, ya. Kemegahan atau menyombongkan diri adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Dalam Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-16, Yakobus 4 ayat yang ke-16 mencatat, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, ya, jadi menyombongkan diri. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sekali lagi, semua kemegahan yang demikian, jadi orang yang memegahkan diri dalam kesombongannya, itu dikatakan kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, ayat 13, 14, 15 dari kitab Yakobus, itu diceritakan manusia yang punya planning, lalu kemudian dengan bangganya, dengan keyakinannya berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota A. Di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, lalu dapat untung. Punya planning, punya rencana, lakukan ini, lakukan itu, boleh, tidak salah. Sebenarnya punya rencana tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika seorang umat Tuhan memiliki rencana tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalam rencananya. Dengan yakin dia berkata, kalau saya ke sana, saya lakukan ini, saya pasti dapat untung, saya akan jadi orang sukses. Dengan keyakinan, dengan pede dirinya, dia berkata seperti itu. Nah, itu yang Tuhan bilang, kemegahan yang seperti itu salah. Memegahkan diri, merasa diri kuat, merasa diri pandai, merasa diri kaya, merasa diri mampu, sehingga tidak melibatkan Tuhan. Ya, padahal seharusnya Tuhan bilang, hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ya, sebenarnya kamu harus berkata, kalau Tuhan menghendaki, kami akan hidup, kami akan lakukan ini, kami akan lakukan itu. Kalau Tuhan menghendaki. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Tuhan, semuanya diserahkan kepada Tuhan, tanda bahwa umat Tuhan melibatkan Tuhan. Ini sebuah indikasi umat Tuhan yang tidak memegahkan dirinya.
Tapi umat Tuhan yang memegahkan dirinya dikatakan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang menjadi kelemahan setiap manusia ketika mungkin sudah bisa melakukan sesuatu, ya, karena sudah memiliki sesuatu, sudah mampu, ya, lalu punya planning, mau melakukan sesuatu, lalu tidak melibatkan Tuhan. Nah, ini bahaya. Bahayanya nanti akan memegahkan diri, ya, dalam kesombongan dan kemudian menjadi salah di hadapan Tuhan. Satu ayat berkata Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, ditentang Tuhan, dibenci Tuhan. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Tentu, ya, tidak akan mampu kalau kita ditentang, dilawan Tuhan, tidak akan mampu. Siapa manusia yang bisa bertahan kalau ditentang dan dilawan Tuhan? Tidak akan bisa. Mau kuat seberapa, mau hebat seberapa, mau pandai seberapa, mau kaya seberapa, kalau ditentang dan dilawan Tuhan, saya jamin tidak akan sanggup. Siapapun dia, jenderal sekalipun, kalau ditentang dilawan Tuhan, tidak akan sanggup. Karena seberapa kekuatan manusia? Sedangkan Tuhan adalah Allah yang bukan cuma berkuasa, Allah yang maha kuasa. Jadi kalau sudah ditentang dilawan Tuhan, ya pasti hancur, pasti. Ya, nah orang yang sombong ditentang dilawan Tuhan. Nah karena itu waspada ya. Setiap kita manusia ternyata punya kelemahan yang pertama. Tuhan ingatkan, nanti gampang memegahkan diri, mudah memegahkan diri. Karena mungkin bisa melakukan sesuatu, karena mampu melakukan sesuatu, mampu merencanakan sesuatu dan sebagainya, mudah memegahkan diri. Oh ini karena saya, oh ini karena hebat saya, oh ini karena pandai saya. Tuhan ingatkan jangan, itu salah. Ya, oke. Sekarang yang kedua, kelemahan manusia yang kedua. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang 7, tetap ya, yang sudah Bapak Ibu sekat tadi. Sekarang kita buka di ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Kepada rakyat itu 32.000 orang yang bersama-sama Gideon itu ya. Demikian, siapa yang takut dan gentar, kata gentar di sini dalam terjemahan lama itu dikatakan tawar hati. Ya. Siapa yang takut dan gentar atau tawar hati, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ternyata dari jumlah 32.000 orang, Tuhan bilang yang takut, yang gentar, yang tawar hati karena mungkin melihat kekuatan musuh, melihat masalah yang secara manusia sulit atau bahkan tidak bisa diselesaikan. Tuhan bilang yang takut, yang gentar, yang tawar hati pulang. Nah ternyata yang takut itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak. Kelemahan manusia yang kedua adalah manusia itu mudah menjadi takut. Waktu menghadapi sesuatu, ya, waktu mengalami sesuatu mudah menjadi takut, mudah cemas, mudah takut. Nah padahal bicara tentang ketakutan, itu dikatakan orang yang takut itu akan diperhamba, akan diperbudak, akan dikuasai oleh ketakutannya. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Kita lihat sebentar. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya, kita perhatikan kalimat berikut, berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya ulang kalimat yang ditekankan, berada dalam perhambaan, perbudakan oleh karena takutnya. Jadi orang yang dikuasai oleh ketakutan, maka dia akan diperbudak, diperhamba
oleh ketakutannya. Jadi ketakutan ini bukan hal yang baik untuk dibiarkan ada dalam diri kita. Ini adalah sebuah kelemahan. Memang orang bisa takut, karena ketakutan adalah bagian dari perasaan. Ya, takut itu sendiri bagian dari perasaan. Salah satu perasaan yang bisa timbul dalam diri manusia adalah takut. Tetapi biarlah kita tidak membiarkan diri kita terus ada dalam ketakutan. Bahkan akhirnya dikuasai oleh ketakutan. Karena orang yang terus ada dalam ketakutan, dia akan diperbudak, dia akan diperhamba oleh ketakutan. Dan akibatnya, kalau seseorang sudah diperhamba, diperbudak oleh ketakutan, Ayub mencatat, Ayub pasal 3 di ayat yang ke-25. Ayub 3 ayat yang ke-25. Ini akibat seseorang yang diperhamba, diperbudak oleh ketakutan. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi orang yang memberikan dirinya dikuasai oleh ketakutan, dia terus berada dalam ketakutan, maka ketakutan itu memperhamba, memperbudak orang tersebut, dan akibatnya yang ditakutkan justru itu yang datang menimpa dirinya. Contoh, ya, mungkin kita satu ketika merasa badan kurang enak, lalu dengar cerita ya, kemarin ada teman yang seperti itu, ya, wah ternyata sakit berat, sakit ini sakit itu ya, saya tidak sebutkan sakitnya ya, sakit berat, sakit ini sakit itu. Lalu kita merasa sakitnya kok mirip-mirip ya, mulai dalam pikiran kita, wah jangan-jangan saya juga mengidap sakit yang berat, seperti kayak orang atau teman yang saya dengar ceritanya. Mulai kepikiran, mulai ketakutan, ya. Nah, dibiarkan terus ketakutan ada. Ayub mencatat, yang kutakutkan itu menimpa aku, yang kucemaskan itu mendatangi aku. Jadi Bapak Saudara, jangan biarkan ketakutan, kecemasan terus ada dalam hati kita, bahkan menguasai pikiran dan hidup kita. Jangan, karena itu akan membuat kita jadi budaknya ketakutan, jadi hambanya ketakutan, dan akhirnya yang kita takutkan justru itulah yang akhirnya menimpa kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada orang yang takut terus, dikuasai, dihantui ketakutan, itu bukan pemberian Allah, itu bukan roh Allah. Kalau bukan roh Allah, berarti iblis bekerja di dalamnya untuk menghancurkan hidup manusia. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, jangan biarkan ketakutan terus ada, menguasai dan memperbudak kita, sehingga yang kita takutkan justru menimpa kita, mendatangi kita. Ya, kalau kita takut, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku punya Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang selalu merencanakan hal yang indah untuk hidupku. Karena Tuhan, aku tidak khawatir, aku tidak takut, aku tidak cemas akan hidupku. Karena aku percaya Engkau yang pelihara aku, Engkau yang tolong aku, ya, Engkau yang pegang hidupku. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Ya, jadi kelemahan yang kedua yang ada pada manusia adalah seringkali manusia itu menjadi takut, gampang menjadi takut, bahkan akhirnya dikuasai, diperbudak, diperhamba oleh ketakutan. Yang ketiga, kita lihat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang
Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingat kisah di atasnya tadi diceritakan dari 22.000 pulang karena takut, gentar, tawar hati, pulang. Sisa 10.000. Ternyata tersisa 10.000. Tuhan bilang kepada Gideon, masih terlalu banyak. Wah, ini kalau Gideon berpikir secara manusia, Tuhan ini gimana? Oh, musuhnya ratusan ribu. Tadi 32.000 dibilang terlalu banyak. Sudah pulang 22.000, tinggal 10.000, lawan ratusan ribu. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Loh, maunya Tuhan apa ya? Kalau secara manusia Gideon bisa berpikir seperti itu, saudara. Bagaimana aku bisa memimpin jumlah yang kecil ini menghadapi musuh yang begitu banyak, begitu besar? Tidak sanggup aku, Tuhan sudah menyerang. Ya, secara manusia Gideon bisa berpikir dan berkata demikian, saudara. Tapi ternyata enggak. Waktu Tuhan berkata masih terlalu banyak, sekarang sama Tuhan mau disortir, ya, mau disortir, dipilih gitu ya. Mana yang akan maju bersama Gideon menghadapi musuh? Nah, disuruh minum, ya, minum di sungai. Waktu minum dilihat bagaimana sikapnya. Kalau yang sikapnya itu waktu minum langsung nunduk, memasukkan mukanya ke dalam air sungai itu dan langsung minum di sendirian. Tapi kalau yang minum dengan cara yang air diambil di tangan, lalu dibawa, ya, air diambil di tangan, air sungai diambil di tangan, lalu dibawa ke mulutnya disendirikan. Nah, ternyata jumlah orang yang minum dengan memasukkan mukanya ke air sungai itu jumlahnya 9.700. Jadi yang tidak melakukan demikian, yang minum dengan cara air sungai diambil di tangan, dicedok dengan tangan, lalu dibawa ke mulutnya, ya, itu ternyata jumlahnya cuma 300. Tuhan bilang sama Gideon, yang akan maju bersama engkau yang 300 orang. Ya, yang minum dengan cara mengambil air, dicedok dengan tangannya, lalu dibawa ke mulut. Bukan dengan cara muka atau wajah atau kepala dimasukkan ke air lalu langsung minum. Enggak. Ya, jumlahnya cuma 300. Nah, ini bicara tentang apa? Kelemahan manusia yang ketiga. Kalau yang pertama kelemahan manusia mudah jadi sombong, memegahkan diri. Kelemahan manusia yang kedua gampang takut, ya, cemas. Kelemahan manusia yang ketiga adalah suka atau sering tergesa-gesa, terburu-buru. Orang yang memasukkan mukanya langsung ke air itu menunjukkan terburu-buru. Dalam arti dah cepet, wong haus, ngelak, dahaga. Lah kalau kalian bawa air dari tangan dicedok, kapan selesainya? Kapan dahaganya hilang? Kamu cuma bisa nyedok sedikit lagi kesuwen, kelamaan. Tapi kalau langsung ini muka kepala ini dimasukkan ke dalam air sungai, langsung diminum, wah langsung puas, cepet dan beres, dahaganya langsung hilang. Ini menunjukkan orang yang sering terburu-buru, tergesa-gesa, dan ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada yang tidak tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa jumlahnya 9.700 dari 10.000. Jadi persentasenya orang yang suka tergesa-gesa itu ternyata jumlahnya banyak. Tapi orang yang tidak tergesa-gesa itu jumlahnya sedikit. Ya, yang tidak terburu-buru itu jumlahnya kecil, minoritas. Ya. Nah, orang yang tergesa-gesa ini biasanya tidak waspada, kurang waspada, tidak siaga. Nah, Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-19 di ayat yang kedua. Amsal pasal 19 di ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan
kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sudah perhatikan kalimat orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru akan salah langkah. Ternyata orang yang suka terburu-buru, orang yang sering terburu-buru, ngambil keputusan, ngambil tindakan, melakukan sesuatu terburu-buru, dalam hati berpikir sedang cepat dan beres, segera, selak disikat orang lain, selak ketinggalan dan sebagainya, sehingga terburu-buru. Orang yang terburu, Alkitab berkata orang yang seperti itu sering salah langkah. Ya, dan orang yang seperti itu Tuhan bilang pulang, tidak boleh menghadapi musuh, karena tidak akan bisa, tidak siaga, tidak waspada. Karena waktu buru-buru, orangnya biasanya suka tergesa-gesa. Nah, ini kelemahan manusia. Yang ketiga ya, seringkali manusia itu suka atau sering terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, mari kita mohon Tuhan, kalau kita mau melakukan sesuatu, berdoa dulu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, kita bisa salah langkah. Satu ayat lagi, Pengkhotbah 10 di ayat yang keempat. Pengkhotbah 10 di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amarah penguasa. Jadi suatu ketika mungkin ya ada orang yang punya kuasa sedang marah sama kita, sedang punya urusan ya sama kita. Nah, Tuhan bilang kalau kita sedang punya urusan dengan seorang yang berkuasa, jangan cepat-cepat meninggalkan tempat, jangan cepat-cepat bertindak, jangan terburu-buru melangkah. Mengapa? Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Disuruh sabar, jangan terburu-buru bertindak, jangan terburu-buru melangkah. Karena tadi Amsal berkata kalau terburu-buru melangkah, cepat salah langkah. Dan itu kan sering terjadi. Tentu Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman ya, saya juga punya pengalaman. Ya kalau terburu-buru, ya tergesa-gesa, biasanya itu banyak salahnya, banyak kelirunya. Contoh, waduh, saya janjian sama orang terlambat ini, ya karena mungkin tadi bangunnya kesiangan, ya atau mandi di kamar mandi terlalu lama, sakit perut dan sebagainya, terburu-buru, ya karena terburu-buru, so barang yang mestinya dibawa ketinggalan, so karena terburu-buru, tergesa-gesa, salah mau ambil A, ambil B, so keliru, ketemuan sama orang, barang yang harusnya dibawa untuk ditunjukkan ke orang yang kita janjian ketemu, ketinggalan. Mengapa? Terburu-buru. Nah, ini contoh sederhana, so. Ya, coba kalau tidak terburu-buru, kita siap lebih awal, kita periksa mana ya barang yang mesti saya bawa. Bila mana perlu mungkin dibuat note, catatan, barang A, barang B, barang C diperiksa. Oh, lengkap, sudah lengkap semua. Masukkan ke kendaraan, lengkap, sudah lengkap. Nah, jalan. Dan juga jalannya bisa santai, tidak terburu-buru. Lah kalau terburu-buru dikejar waktu karena terlambat, jalannya ngebut. Nah kalau sudah ngebut, ya maaf ya, nanti nyenggol orang, nyerempet orang, urusan lagi. Loh ya, mengapa? Karena terburu-buru. Tapi kalau tidak terburu-buru kan ya kita jalan biasa saja, ya sampai di tempat dengan selamat. Nah ini cuma contoh sederhana. Orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa, itu mudah melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau mau melakukan apa-apa jangan terburu-buru, apalagi kalau ini hal yang fatal, hal yang menyangkut sesuatu yang besar. Contoh, soal pernikahan, ini hal yang besar. Pernikahan itu bukan hal yang main-main bagi umat Tuhan. Mengapa? Karena bagi umat Tuhan, di dalam pernikahan itu tidak dikenal istilah cerai. Tidak ada. Kalau orang di luar sana mereka bilang cerai itu tidak masalah.
suka-suka saya. Ya, mau nikah cerai sampai 10 kali, 20 kali pun ya tidak apa-apa katanya. Orang di luar sana. Tapi kalau di dalam Tuhan, menurut firman Tuhan, Allah membenci perceraian. Nah, saudara tentu tahu ya, kata membenci itu bukan cuma nggak suka, tapi ditentang oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan, yang namanya perceraian. Karena itu Alkitab berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau pernikahan Kristen sifatnya seperti itu, maka tentunya kalau umat Tuhan ini ngerti mau menikah, itu benar-benar tidak terburu-buru. Maaf ya, jangan cuma asal tegep. Tahu tegep ya? Ketemu di pasar, ya wis ini wis tegep, Mas, ayo kita nikah ya. Loh, dipikir nikah itu gampang, dipikir nikah itu sesimpel itu. Enggak. Bapak Ibu yang sudah menjalani pernikahan sekian lamanya pasti sudah tahu ya, pernikahan itu seperti apa. Ya. Sulitnya membangun keluarga, membangun rumah tangga, mempertahankan cinta kasih, membangun hidup di dalam kebersamaan, kekompakan. Waduh, sulit. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kalau mau jujur betul sih. Nanti si suami punya kemauan A, istrinya bilang nggak mau, aku maunya B. Sama-sama mempertahankan kemauannya, geger. Kalau sudah geger apa sudah perang dingin? Sudah tak ngomong. Yang satu tidur ngadep tembok sana, yang satu tidur ngadep tembok sana. Ya, tak ngomong. Sampai besok pagi juga tak ngomong. Ya, paginya kalau mau ada perlu sesuatu manggil anaknya, nak sih, bilang lo mamimu, gini. Padahal maminya di sebelahnya, bilang lo mamimu, gini. Ya, anaknya lari ngomong ke mami, katanya papi gini. Maminya tidak kalah, maminya bilang, nak, bilang lo papimu, gini. Lo padahal deket, caranya bisa ngomong sendiri. Anaknya sampai bingung, ini papi mami apa ya? Membangun itu tidak gampang loh, betul, tidak gampang. Ya, jadi menikah itu tidak gampang. Ya, jangan mikir gini, seneng ya Pak kalau menikah bisa gandengan, pergi mana-mana berdua, di rumah bersama berdua. Waktu masih belum nikah mikirnya gitu. Sudah nikah beda. Ya, sudah nikah tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, pengertian firman Tuhan, nanti ngomongnya gini, melena aku dalam bojoku. Ya, katanya dulu ting sekarang ting-tong. Ya, ting itu kan maksudnya bodinya mungkin bagus, sekarang waduh. Ya, nah kalau nikah cuma dasarnya seperti itu, tidak akan bisa dibangun dengan baik, tidak akan bisa. Ya. Nah ini salah satu contoh, kalau kita terburu-buru membuat keputusan, apalagi dalam soal yang besar, saya berani pastikan kita akan banyak salah langkah. Dan kalau sudah salah langkah, pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Ya, ada risiko. Dalam kehidupan ini kan selalu ada risiko atas keputusan yang kita buat. Minggu lalu kita sudah belajar ya, Tuhan mau kita jadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu kalau dia mengambil keputusan, dia harus siap menanggung risikonya. Jangan sampai ngambil keputusan, risikonya dilempar orang lain. Ini banyak orang seperti ini ya. Ngambil keputusan, yang salah dirinya, salah ngambil keputusan, risikonya dilempar ke orang lain. Oh, sing salah kamu, padahal yang ngambil keputusan sini. Banyak orang seperti itu. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Nah Tuhan mau kita jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau berani ambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani menanggung risikonya, menghadapi risikonya. Itu yang Tuhan mau. Ya, oke. Nah jadi kelemahan manusia yang ketiga adalah sering tergesa-gesa, suka terburu-buru. Ya. Nah Tuhan seringkali membawa menuntun kita untuk supaya kita tuh tidak terburu-buru. Saya tunjukkan satu contoh ya. Buka Keluaran pasal 13 di ayat yang ke-17 mulai. Keluaran 13 di ayat yang ke-17 mulai. Perikopnya di atas ayat 17 itu berjudul Allah menuntun umatnya. Jadi Allah menuntun Israel. 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, yaitu bangsa Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan,
sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun berputar. Ini dalam tuntunan Tuhan, ya. Kalau pikiran manusia adalah apa? Pak kok muter-muter, bulat naik, Pak, dan cepet sampai, dan beres, dan mari. Betul ya? Kalau pikiran manusia kan begitu, so. Ya, nggak ada sesuatu kan dan diberes, dan mari, dan cepet wis. Ya selesai sudah, finish. Lah apa kok muter-muter? Tapi contoh ini menunjukkan Allah memimpin Israel lewat jalan berputar. Karena itu kita dilatih tidak boleh jadi orang yang sering terburu-buru. Kalau sering terburu-buru, salah langkah. Ya, oke. Itu yang keempat. So. Kelemahan manusia yang keempat adalah seringkali terburu-buru. Yang ketiga, yang keempat sekarang, yang terakhir ya. Kelemahan manusia yang keempat. Hakim-Hakim pasal 8 di ayat yang ke-34. Hakim-Hakim pasal 8 di ayat yang ke-34 sampai 35. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Yang keempat, ya, kelemahan manusia. Kalau kelemahan manusia yang pertama, dia kita mencatat mudah memegahkan diri dalam kesombongan. Yang kedua, seringkali menjadi takut, bahkan akhirnya dikuasai ketakutan, diperbudak ketakutan, dan yang ditakutkan justru menimpa dirinya. Yang ketiga, sering tergesa-gesa sehingga kurang siaga, tidak waspada, banyak salah membuat langkah atau keputusan. Yang keempat, kelemahan manusia adalah mudah melupakan kebaikan. Mudah melupakan kebaikan. Baik kebaikan Tuhan, baik juga kebaikan sesama. Yang diingat itu eleknya, jeleknya. Nah inilah salah satu yang membuat rumah tangga retak dan hancur. Itu yang diingat itu eleke. Waduh, nek bojoku wis eleke 1, 2, 3, 4, 5. Tapi baik mikir, apa ya baik? Lali kau. Jadi kalau disuruh buat daftar, suami istri suruh buat daftar. Suami, buat daftar kebaikan istrimu. Istri juga, istri buat daftar kebaikan suamimu. Ya, wah mereka mikir, kalau buat daftar kebaikan itu lama ngisinya tuh. Sudah gitu ngisinya itu cuma sedikit. Tapi kalau coba sekarang buat daftar kekurangannya, waduh, langsung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari Pancasila. Karena kan Pancasila cuma 5. Sampai 6, 7, 8. Ada yang nulis sampai 15. Wah, ibu Juni. Tapi kebaikan nih, satu yang mikir, apa ya kebaikan? Rasanya gak ada, Pak. Nah, ini contoh satu ya. Orang yang mudah melupakan kebaikan. Betul atau betul, Sob? Yang diingat itu apa? Jeleknya. Ya maka hubungan jadi rusak, hubungan jadi hancur, rumah tangga jadi retak. Karena apa yang diingat? Jeleknya, Sob. Sama Tuhan juga begitu, ya. Tuhan nolong, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Setelah mengalami kebaikan Tuhan berapa waktu lali, so. Ini kayak orang Israel. Ya, habis ditolong Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, berapa waktu kemudian lupa sudah. Ngalami sesuatu ngomel, bersungut-sungut, marah, komplain sama Tuhan, kecewa. Padahal berapa waktu yang lalu baru melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena mudah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, kita diingatkan firman Tuhan. Ini kelemahan, supaya kita umat Tuhan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kita baca ayat terakhir, Mazmur 103 di ayat yang kedua.
Setelah ini Bapak Mimbar bisa kembali maju ke depan. Mazmur 103 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang setuju berkata, amin. Pemazmur mengingatkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pas saudara mengalami sesuatu, tetap katakan kepada diri kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Tuhan gak suka, ya. Tuhan itu murka kalau mendengar persungutan, seperti persungutan bangsa Israel itu mendatangkan murka Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Katakan sama diri kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita terima bersama pada hari ini mengingatkan setiap kita akan 4 kelemahan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, jangan memegahkan diri dalam kesombongan. Itu salah, Tuhan tidak mau. Yang kedua, jangan dikuasai, diperbudak oleh ketakutan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Dan yang keempat, jangan melupakan kebaikan. Baik kebaikan Tuhan khususnya, demikian juga kebaikan sesama ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, meresponi firman yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di terutama bagiku. Penyertaanmu
Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh mengingatkan setiap kami akan kelemahan-kelemahan manusia yang perlu kami waspadai, supaya kami tidak jatuh seperti bangsa Israel. Yang pertama, supaya kami tidak memegahkan diri sehingga kami menjadi sombong, karena Allah menentang orang yang sombong, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, supaya kami tidak membiarkan diri kami terus ada dalam ketakutan, dikuasai ketakutan, bahkan diperhamba oleh ketakutan. Itu akan menghancurkan hidup kami. Yang ketiga, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang tidak tergesa-gesa. Ketika kami akan bertindak, ketika kami akan melangkah, kami berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, tidak salah membuat keputusan. Karena apa yang kami anggap baik menurut pandangan kami, belum tentu baik di pandangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sabar dan tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, supaya kami tidak melupakan kebaikan, baik kebaikan Tuhan khususnya, demikian juga kebaikan sesama kami. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang terus mengingatkan firman, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin indah, semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, bila Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, dan dengan iman yang teguh mereka menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai